Tahu sih, pernah dengar, itu penyakit kayak, infeksi paru ya? Pneumonia salah satu jenis radang paru kalau nggak salah ya? Iya, Radang paru-paru. Gejala dari pneumonia itu dari gejala pilek, gitu bisa ya. yang ditimbulkan karena efek asap rokok, polusi, itu biasanya sih bikin sesak napas ya. Batuk, demam, mungkin sesak. Dari udara sih. Yang setahu saya sih seperti itu, lewat napas sih. Jadi asap rokok juga bisa gitu, penularannya lewat seperti itu, hal-hal yang kayak gitu cuma. Lewat udara kali. Pneumonia merupakan penyakit yang tidak dapat diremehkan karena bisa membahayakan nyawa penderitanya. Sayangnya, banyak orang yang terkecoh dengan gejala awal penyakit ini karena gejalanya sangat mirip penyakit flu biasa, seperti demam, batuk, dan pilek dalam jangka waktu yang lama. Nah, penanganan dan pengobatan pneumonia sangat tergantung dari tingkat keparahan gejala yang ditimbulkan dan penyebab pneumonia itu sendiri. Jadi, sebelum Anda terlanjur mengalami pneumonia, ada baiknya Anda kenali fakta dan mitosnya di Ayo Hidup Sehat hari ini. Itu tadi pendapat masyarakat, jadi mereka bilang bahwa pneumonia ini gejalanya batuk, pilek, pokoknya mirip flu biasa lah. Tapi Iya, ini iya, batuknya berkepanjangan nih. Iya, iya, Dan ternyata bahaya ya. betul. Dok, ini juga nih katanya dok, masyarakat mengatakan bahwa pneumonia ini dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok. Ini fakta atau mitos dok? Ya, jadinya pneumonia itu merokok itu merupakan salah satu faktor risiko untuk terkenanya pneumonia. Jadinya orang-orang yang perokok itu lebih gampang untuk terkena pneumonia. Oh, jadi ini fakta dok ya? Fakta, Dok, ya, ya. ini adalah fakta. Dan juga mungkin orang-orang yang di sekitarnya yang mungkin menjadi perokok pasif itu juga bisa beresiko ya, Ya, dok? pasti ya, karena kita tahu bersama bahwa asap rokok itu melemahkan sistem pertahanan Iya. lokal kita, bukan hanya tubuh, Tapi lokal juga. tapi lokal. Yang masuk lokal adalah paru-paru. Karena kenapa? Udara kita ini banyak mengandung kuman penyakit. Nah, masuk ke dalam paru-paru. Nah, masuk ke dalam paru-paru, apabila sudah sampai ke bagian kantung udara yang paling kecil atau alveol, itu kuman penyakit itu dapat bertemu dengan makrofag. Nah, makrofagnya itu yang biasanya memakan kuman penyakit tersebut. Dan asap rokok salah satunya adalah melemahkan makrofag tersebut. Nah, bagaimana kita mau menghalau musuh kalau tentaranya juga sudah lemah? Betul. Gitu. Oke, nah dok, paru-paru basah ini sama dengan pneumonia. Ini fakta atau mitos? Oke, jadinya istilah paru-paru basah itu adalah istilah yang salah yang sudah beredar di masyarakat, ya. Jadinya kalau masyarakat tuh sudah menganggap paru-paru basah itu adalah TB, tuberkulosis paru. Padahal sih sebetulnya dalam dunia kedokteran itu tidak ada istilah paru-paru basah, yaitu radang paru-paru atau pneumonia itu. Jadi ini mitos dok ya? Mitos. Jadi Ya. mitos ya. Nah dokter, saya juga sebenarnya sempat ya dok ya, tadi sempat cerita sedikit sama dokter Haikal, pernah divonis katanya ini ada cairan di cairan di paru-paru. paru-paru Apakah ya. itu sudah serta-merta pneumonia atau belum tentu ya dok? Karena memang waktu itu sempat 2 bulan saya off siaran. Nah mungkin masyarakat juga biar tahu gitu supaya lebih berhati-hati lagi. Apakah ini juga bisa dikatakan pneumonia atau seperti apa dok? Waktu itu Intan gejalanya apa? Batuk, demam? Batuk, sempat demam, dan pasti. batuk itu nggak berhenti-berhenti, dan dalam waktu 2 bulan itu saya makan apapun nggak bisa naik berat badannya. Ya. Jadinya paru-paru yang terisi cairan sebetulnya itu juga ada 2 macam, paru-paru yang terisi cairan atau selaput paru-paru yang terisi cairan atau kita bilang efusi pleura. Kalau sedangkan pneumonia itu adalah di parenkim parunya di dalamnya. Nah, kalau tapi dua-duanya bisa terjadi. Efusi pleura bisa terjadi merupakan salah satu komplikasi dari pneumonia, atau efusi pleura itu bisa disebabkan oleh infeksi yang lain seperti kuman tuberkulosis. Itu paling banyak di Indonesia ya. Jadinya mungkin yang dimaksud dengan Intan adalah paru-parunya bukan terisi cairan tapi selaput antara paru-paru itu yang terisi cairan. Obatnya mungkin Mbak Intan
6 bulan. Pada saat itu saya nggak minum obat, Dok. Oh, nggak minum Cuma obat. akupuntur. Nah, setelah itu makanya sempat bingung juga Oh, kan. gitu. Katanya memang harus mengkonsumsi obat dalam jangka waktu tertentu. Ah, iya. Cuman kemarin enggak gitu. Oke. Ya kalau misalnya tidak ditreat dengan baik, itu bisa berulang kembali. Oh, bisa Bisa balik berulang lagi ya, Dok. kembali. Oh, Iya. harus hati-hati Iya. berarti. Harus Ya, Dok, ya, ya. ini juga ada yang mengatakan kalau lingkungan yang terpapar jamur ini beresiko menyebabkan pneumonia. Ini fakta atau mitos, Dok? Oke. Bisa. Jadinya Jadi ini fakta ya? fakta Iya. ya, tapi tidak segampang itu ya. Betul. Karena yang disebut pneumonia itu bisa disebabkan oleh infeksi virus, jamur, bakteri ya. Iya. Salah satunya jamur. Tapi tidak semudah itu. Harus orang-orang dengan yang daya tahan tubuhnya yang sangat rendah baru bisa muncul Iya. infeksi karena jamurnya itu. Iya. Contohnya siapa nih, Dok? Oke, Yang lemah contohnya daya tahan yang lemah. tubuhnya. Orang yang menggunakan yang minum obat penekan daya tahan tubuh seperti kortikosteroid yang lama, Iya. orang yang berbaring lama, orang yang menggunakan ventilasi mekanis yang Oke. membutuhkan alat bantu nafas di ICU, atau orang-orang yang dalam perawatan di ICU yang dengan kateter urin atau endotracheal Iya. tube yang cukup lama. Atau juga lansia, Dok ya? Lansia, ya, bayi ya. bisa, Iya. Ya, Dok, dan ini katanya pengidap HIV Mhm. beresiko terkena pneumonia. Iya. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Kenapa, Dok? Karena pada penderita HIV itu di mana sel limfosit B dan T-nya itu sistem Daya tahan imun tubuhnya. seluler dan humoralnya tuh terganggu. Iya. Oleh sebab itu infeksi apapun mudah terjadi. Oh, karena berarti itu yang Daya tahan disebabkan oleh tubuhnya. daya tahan tubuhnya, Dok, Yang ya, sangat yang menurun, diserang. ya. Oh, Jadi oke. ini fakta, Dok ya? Fakta. Ini fakta ya, Dok ya. Iya. Berarti harus tetap dijaga Iya, ya, Dok betul. ya. Pertama pokoknya memang daya tahan tubuh, Betul. makanan dijaga, lingkungannya juga dijaga. Wah. Pneumonia ini dapat menular. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Iya. Oh, Ya. iya. Beberapa jenis bakteri pneumonia itu bisa menular, ya menular langsung karena memang itu ditularkan via droplet atau percikan, ya. Apalagi kalau misalnya virus, Iya. ya virus influenza, contohnya. Influenza tuh cepet kan, karena dia melalui transmisi udara. Tapi kalau ada beberapa yang memang bisa melalui dari alat-alat kedokteran, ya, misalnya dari pemasangan infus yang lama, ya, pemasangan alat bantu napas atau Iya. pemasangan selang makanan juga bisa. Kalau ngobrol gini aja, Dok, apakah itu bisa tertular atau Ya tergantung gimana? ya tergantung dari jenis kumannya ya. Seperti kalau misalnya contohnya saja kalau tuberkulosis bisa dia menular seperti ini. Virus influenza bisa, campak bisa. Tapi kalau beberapa virus yang lain mungkin via yang lebih misalnya bisa dari aliran darah ya atau dari yang lainnya. Dok, ini kan pneumonia memang menyerang paru-paru, Dok, bagian Iya. dalam ya, alveoli atau kantung-kantung udara. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa pneumonia bisa menyebabkan luka pada paru-paru. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta. Kalau misalnya pneumonia yang disebabkan oleh misalnya kuman tuberkulosis ya penyembuhannya bisa menyebabkan fibrosis atau cacat pada paru-parunya. Tapi kalau tapi sebagian besar pneumonia bisa sembuh tanpa ada gejala. Ya tergantung dari jenis bakterinya dan bagaimana tingkat severity-nya, keparahannya seperti itu. Ya, Dok. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa bayi di bawah usia 2 tahun rentan terhadap pneumonia. Ini fakta atau mitos? Fakta. Oh, Fakta, kenapa, karena Dok? bayi di bawah yang namanya bayi ya, daya tahan tubuhnya belum Sempurna. sempurna, belum matur ya. Jadinya dia apabila dia terkena infeksi mudah untuk terjadi penyakit. Biasanya sebab bayi di bawah 2 tahun ini terkena pneumonia ini apa, Dok? Apakah virus, Oh, iya, bakteri iya. kah? Bisa virus, bisa bakteri, bisa Jamur juga kedua-duanya. Jamur ya sedikit lah ya, Sedikit ya. tapi yang paling sering virus atau bakteri. Berarti bisa kembali lagi ke masalah kebersihan juga ya, Dok ya, Ya, dari harus, orang ya. tuanya harus menjaga. Cuci tangan Cuci ya. tangan ya, Oh, makanya cuci sangat tangan. penting cuci tangan dan juga mungkin pakai masker, Dok ya, andai kata Ya, kalau sakit misalnya ya. kita lagi sakit ya, Heeh. apalagi sakit saluran pernapasan Betul. ya, ISPA, influenza, Iya.
sebaiknya harus pakai masker. Nah, kalau Karena- bayi di bawah 2 tahun itu terkena pneumonia, Dok. Ini pengobatannya seperti apa, Dok? Iya. Nah, kalau misalnya ya bayi ya memang harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mungkin mendapatkan suplementasi oksigen, lalu diberikan pengobatan. Kalau misalnya dia kena bakteri, diberikan antibiotik. Oh, Iya. oke. Berarti Nah, treatmentnya hampir sama ya betul. dengan orang Jadi intinya dewasa. sangat penting untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh, Dok ya. Iya. Makan nutrisi yang seimbang, olahraga teratur dan istirahat. Dan tentunya pokoknya pakai masker ya kalau andai Ya, kata kalau misalnya kita yang sakit memakai masker iya. supaya tidak menularkan ke orang lain. Betul. Baik, Dok, terima kasih penjelasannya. Makasih, Iya. Dokter. Intan, wah